Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah salat subuh yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah kita pada saat ini diberikan nikmat yang sungguh sangat luar biasa sekali, yaitu kita bisa sama-sama menunaikan kewajiban kita sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini. Dan mudah-mudahan tidaklah satupun orang yang hadir pada saat ini melainkan adalah orang-orang yang mulia, sehingga tidaklah pulang dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah, marilah kita sama-sama mengaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semuanya. Jemaah ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di dalam firman-Nya Allah sengaja menggunakan diksi ya ayyuhalladzina amanu, tidak menggunakan ya ayyuhan nas. Ini tentu sebagai orang yang beriman, yang memang diisyaratkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk senantiasa berfikir. Makanya banyak sekali itu di dalam ayat Al-Quran itu yang menganjurkan kepada kita ini biasanya ditutup menggunakan diksi agar kita ini mau berfikir. Afala tadzakkarun ya ulul albab afala tubsirun. Ini memang ayat Al-Quran ini sengaja diturunkan untuk manusia, tidak untuk hewan. Di sini kalau kita mau berpikir, ternyata kemuliaan tersebut luar biasa untuk kita, sehingga puasa ini pun menggunakan diksi amanu bukan nas. Kalau nas tentu untuk seluruh manusia, tapi di sini adalah manusia yang sudah dibekali rasa iman. Yang mudah-mudahan kita yang mengira-ngira ini termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, apa sebenarnya tujuan daripada diksi amanu ini? Ternyata sangat sederhana. Dengan adanya iman, maka kita diperintahkan oleh Allah menggunakan satu kendaraan agar mencapai satu titik puncak, di mana puncak tersebut adalah takwa. Apa kendaraan tersebut? Kendaraan tersebut adalah puasa. Maka tujuan dari puasa di sini jelas adalah untuk meningkatkan kualitas takwa. Sehingga kita bisa tengok itu teman, sahabat, orang-orang yang saat ini bisa jadi bukan karena dia tidak mau berpuasa, tapi memang Allah nggak menghendaki dia berpuasa. Kehidupan dalam sehari-harinya bisa dipastikan ini tidak normal. Orang yang normal, puasa ini adalah satu bentuk nikmat. Ini orang normal.
Tapi orang gak normal, puasa ini adalah satu beban. Kalau kita mau berpikir puasa sebagai kendaraan menuju Allah, ini adalah kendaraan yang paling pas. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan ini, kalau katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan," kalau sudah datang ini bulan suci Ramadan, futihat abwaabul jannah. Ini pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Ini menandakan apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menandakan bahwa memang bulan puasa ini adalah satu tanda bahwa orang-orang yang ada di dalamnya begitu Allah muliakan, begitu Allah agungkan, sehingga notabene kita mau yang berpangkat atau tidak berpangkat, atau bahkan yang bergelimang dengan puasa di luar bulan suci Ramadan, ini Allah kasih kesempatan di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki diri. Pintu-pintu nerakanya ditutup, itu artinya kesempatan kita untuk bermaksiat itu semakin kecil. Karena apa? Kalau sudah pintu nerakanya ditutup, itu artinya celah setan untuk menggoda kepada kita itu semakin sedikit. Celah setannya. Dan kesempatan untuk meraih pintu surga semakin luas, bahkan semakin besar, sebesar-besarnya ketika bulan suci Ramadan ini. Nah, momentum Ramadan ini kalau tidak bisa kita jadikan sebagai acuan meningkatkan kualitas takwa kita, yang menjadi pertanyaan, harus dengan apa lagi? Allah ini ngasih hadiah kepada kita dengan cara apa lagi? Kalau bukan berbentuk bulan suci Ramadan ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai 5 waktu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekat. Ini di luar Ramadan atau di dalam Ramadan. Mulai dari sholat subuh, itu waktu-waktu yang memang Allah tentukan untuk manusia atau orang-orang yang beriman mendekat kepada Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, itu dalam sehari-harinya. Dalam per minggunya atau per pekannya Allah kasih hadiah lagi, hari yang begitu mulia, yaitu di hari Jumat. Hari Jumat Allah muliakan agar manusianya atau hambanya pada saat itu ikut serta menjadi mulia. Nah, ternyata tidak cukup di situ, saking baiknya Allah. Allah juga kasih hadiah kepada kita 1 bulan full, di mana pada saat itu hamba-hambanya melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan tuh pahalanya. Ini saking baiknya Allah kepada kita. Nah, kalau kita mau berpikir ke arah sana, kalau kita mau saja mengamalkan, sebenarnya ini hakikat daripada puasa ini bukan satu belenggu untuk kita, bukan, tapi memang belenggu untuk setan. Kalau kita mau menyadari betul, bagaimana tidak pada saat di luar Ramadan, hawa nafsu, syahwat kita ini begitu meningkat, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, ketika kita dalam keadaan berpuasa, celah tersebut mulai terkurangi. Jam 12 siang kita dalam keadaan berpuasa, pada saat itu melihat perempuan tanpa hijab, karena mengingat kita ini berpuasa, spontanitas pada saat itu wajah muka kita menunduk. Saya lagi puasa. Ini dahsyatnya itu. Ini kalau kita menyadari. Tapi di luar puasa, terkadang malah kita cari itu maksiat. Diakui atau disadari atau tidak disadari, memang begitu kenyataannya. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini, kalau kita mau mengkaji betul ya Allah, ini betul-betul tazkiyah. Ini penyucian diri untuk kita.
kita. Makanya kalau katanya Imam Ibnu Katsir itu, salah satu tujuan daripada puasa bukan hanya takwa, tapi juga tazkiyatun nafas, penyucian pribadi kita selama 11 bulan. Selama 11 bulan. Kalau kita mau hitung, bahkan kita timbang ini, maksiat mata ini udah berapa kira-kira? Maksiat mata kita ini, maksiat mulut ini kira-kira berapa? Maksiat hati kira-kira berapa? Ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba, saya yakin yang hadir pada saat ini mengalami Ramadan ini sudah kesekian kalinya. Yang menjadi pertanyaan, dari sekian Ramadan tersebut sudah menjadi obat atau masih berlalu begitu saja Ramadan? Kalau kita tidak mau ambil andil atau tidak mau mengkaji itu, maka Ramadan sama aja dengan bulan-bulan yang lain. Gak ada istimewanya. Bahkan naudzubillah, terkadang jadi beban loh Ramadan ini. Ada sebagian golongan ini ketika datang Ramadan ini geluh, ya puasa, ya gak bebas lagi loh. Ada sebagian golongan seperti itu. Makanya katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada satu golongan nanti di mana Nabi Muhammad ketika di Yaumil Mahsyar ini pasti memberikan syafaatnya kepada umatnya nanti, pasti. Tapi ada satu golongan yang tidak bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Siapa golongan tersebut? Mereka yang pada bulan suci Ramadan dengan bangganya terang-terangan ini memberikan kabar kepada manusia yang lain bahwa dia tidak berpuasa. Enak banget kayaknya, masuk ke warung, keluar sambil merokok, setelah minum es teh, es jeruk, enak kayaknya. Dia tidak merasakan bahwa itu ada sesuatu yang tercela. Dia nggak tahu malu kepada yang lain bahwa yang lain itu sekarang lagi sedang berpuasa. Nah, golongan yang seperti ini nantinya ketika Nabi Muhammad ingin mendekati, maka datanglah malaikat Zabaniyah. Ya Muhammad, satu golongan ini jangan kau dekati. Kenapa? Karena ketika bulan suci Ramadan dia seakan-akan ingin menentang kepada Allah, mana ada Allah. Ini yang perlu kita hati-hati. Ini golongan yang seperti ini. Padahal kita tahu betul, sadar betul, ini Ramadan berkali-kali lewat kepada kita. Sudahkah ini Ramadan menjadi dakwah untuk hati kita, menjadi dakwah untuk pribadi kita, menjadi obat untuk kita? Atau jangan-jangan ya masih sama seperti pertanyaan tadi, Ramadan ini berlalu begitu saja? Yang menjadi pertanyaannya. Nah, kalau itu masih berlalu begitu saja tanpa ada embel-embel positifnya kepada kita, berarti ada masalah dengan iman kita. Berarti ayat amanu tadi perlu dikaji lagi. Kira-kira amanu tersebut Allah itu nyindir kepada kita atau ternyata bukan? Ini yang perlu kita kaji. Khawatir ternyata amanu tersebut yang betul diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Betul. Akan tetapi perlu kita kaji lagi, pantas enggak pribadi kita ini diakui sebagai hamba yang beriman. Kalau model-model kayak kita ini yang senantiasa sering bermaksiat, kita yakin betul kok dalam kehidupan sehari-hari ini. Di luar Ramadan ini begitu besar sekali syahwat, nafsu, kita umbar kemana-mana. Maksiat, kita umbar itu. Nah, kalau kita mengkaji ke sana, ya Allah, kita akui saja dah. Akui bahwa kita ini memang, ya Allah, hamba yang memang hina sekali, senantiasa bermaksiat. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tersebut segala kemaksiatan itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana sabdanya Nabi, "Idza man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Harapan kita seperti itu untuk menjadi tazkiyatun nafas, sehingga nanti di Idul Fitri kita memang pantas mendapat atau meraih daripada piala Idul Fitri tersebut. Terkadang
gembira bukan karena meraih kemenangan, bukan, tapi karena Ramadan mau udah habis. Alhamdulillah, selesai juga 30 hari. Lah ini perlu ditanya lagi, kira-kira pantas enggak tuh aman buat kita gitu loh. Kalau memang kita sudah mau apa istilahnya, ternyata kayaknya ciri-ciri kita ke arah sana tuh. Ternyata kita ya orang yang seneng nih ketika Ramadan ini mau habis. Nah ini perlu lagi kita ini tazkiyatun nafs atau mengkaji pribadi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu ini kita berbicara dulu, banyak sekali orang tua kita atau kakek-kakek kita sama seperti kita hidup, sama juga mengikuti bulan puasa. Nah mereka pada saat ini yang sudah mendahului daripada kita, begitu riangnya, begitu gembiranya ketika mereka memasuki pintu Ramadan. Tuh, orang-orang di kuburan yang dulunya hidup, yang sekarang sudah menjadi jenazah itu juga ikut menyambut gembira. Nah, ketika sudah detik-detik masuk kepada Idul Fitri, inilah merupakan petaka buat mereka. Karena pada saat itu siksa kubur ini sudah mulai beraksi kembali. Ini petaka buat mereka. Itu. Tapi buat kita yang masih hidup, ini satu kegembiraan. Kenapa pada saat itu? Karena memang kalau memang hati kita terpaut kepada iman, tentu sama seperti orang-orang yang sudah mendahului kita dalam bersaing. Yakin, seyakin-yakinnya, kalau imannya tidak bermasalah, mendekati Idul Fitri, nangis sejadi-jadinya kita. Kalau imannya tidak bermasalah. Tapi kalau imannya bermasalah, gembira segembira-gembiranya, bahkan bisa jadi ini gak pulang-pulang ini dari pasar, gak pulang-pulang dari mall, saking mencari baju lebaran untuk anak, untuk istri. Bahkan bukan yang menyedihkan karena bulan Ramadan yang akan berlalu. Terkadang yang menyedihkan karena belum mampu membelikan baju istri, baju anak, yang menjadi kesedihan kita sebagai seorang laki-laki. Tidak menjadi sedih ketika Ramadan ini berlalu. Nah ini juga menjadi masalah untuk iman kita. Kalau ternyata arahnya ke sana, baju lebaran, ini ternyata juga iman kita masih menjadi masalah. Nah ini perlu kita perhatiin baik-baik nih, iman kita ini. Karena apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini manusia, yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Iman yang tidak pernah turun standar begitu saja itu malaikat. Iman yang senantiasa naik, gak pernah turun itu nabi, rasul, ulul azmi. Nah, tapi iman yang senantiasa turun itu hanya dimiliki oleh binatang. Kita berada di antara malaikat dan binatang. Yazid wa yanqus. Kalau bukan kita yang menjaga kualitas iman tadi, siapa lagi? Kita gak bisa ngandarin orang lain untuk menjaga kualitas iman kita ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak akan iman kita ini berganti menjadi lebih baik kalau kita gak ada rasa motivasi untuk memperbaiki iman kita. Gak bisa, ma'asyiral muslimin. Oleh sebab itu, ini pas waktunya, momentumnya pas buat kita untuk mengkaji keimanan kita. Selama ini iman kita bagaimana? Muhasabah sebanyak-banyaknya. Muhasabah, mengaji sebanyak-banyaknya. Bukan hanya mengaji yang tersurat, tapi juga mengaji yang tersirat. Itu yang lebih bagus, yang lebih baik, tadabbur. Al-Quran itu bukan hanya menjadi bacaan, tapi juga menjadi kajian. Tapi juga kita bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang kita baca daripada Al-Quran tersebut. Kalau sudah Al-Quran menjadi salah satu pedoman hidup kita, bahkan satu-satunya, maka iman kita ini senantiasa oleh Allah akan digiring untuk senantiasa naik terus. Itu.
Makanya sampai-sampai ini ahlul Al-Quran ini dari iman sampai ke Al-Quran, bukan ya? Ini oleh Allah dikategorikan sebagai ahlullah. Karena apa? Ini proses untuk naik iman ini oleh Allah jembatannya banyak. Ada melewati puasa, ada juga melewati Al-Quran. Maka di umur berapa kira-kira kita ini mu'allaq bil Quran? Untuk mencapai standar iman tadi itu, biar standar iman ini senantiasa naik. Kalau masih di umur kita pada saat ini, kita juga belum tersentuh dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran mungkin hanya menjadi hiasan. Bahkan mungkin Al-Quran itu hanya menjadi pelengkap buku-buku kita. Mau sampai kapan kira-kira? Tanyain kepada pribadi kita, ya Allah, ini kenapa Ramadan berlalu begitu saja? Saya nggak bisa menikmati ini Ramadan. Ya Allah, ini kenapa Al-Quran yang ada di rumah ini hanya menjadi hiasan belaka, tapi tak mampu untuk mengubah pribadi saya. Tanyakan, barangkali ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga sengaja oleh Allah kita ini dijauhkan daripada puasa, dijauhkan daripada sholat, dijauhkan daripada Al-Quran. Ini yang perlu kita kaji. Na'udzubillah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, di luarnya saja ketika kita membaca Al-Quran Allah balas dengan 10 kebaikan. Bagaimana kalau di bulan suci Ramadan? Tentu lebih berlipat-lipat. Kalau kita mau mengkaji ke arah sana saja, kalau kita mau mengkaji ke arah sana saja, ini tentu ada motivasi keimanan yang naik pada pribadi kita. Kalau itu nggak mampu untuk mencuri daripada keimanan kita atau meningkatkan kualitas keimanan kita, masih sama pertanyaannya, harus dengan cara apa sih agar iman kita ini naik? Ada apa sebenarnya dengan pribadi kita? Al-Quran kira-kira susah nggak kalau kita baca itu? Enggak susah kok. Al-Quran susah kita dapat? Enggak. Masjid jauh enggak dari kita? Enggak. Yang jauh itu tempat hiburan. Itu jauh. Masjid ini sekarang musola itu rata-rata dekat kok ke rumah, dekat. Mall itu jauh dari rumah kita. Nyampe kita. Nyampe. Itu puncak jauh dari rumah kita. Nyampe 100.000 masuk ke mall itu kecil, tapi 100.000 masuk ke celengan masjid itu besar, berat. Memasukin angka 100.000 ke celengan masjid itu berat, tapi memasukkan 100.000 ke mall itu ringan. Maka di sini perlu kita kaji kembali, ya Allah, gitu kan ya. Ini ternyata betul. Ini tempat-tempat yang Allah cintai, ini dibenci oleh setan. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Ini tempat-tempat maksiat, ini tempat-tempat maksiat. Ini pada saat ini kita tahu kan, ini setannya gini belenggu ini. Tapi tempat maksiat masih banyak ini berseliweran di mana-mana. Kira-kira sepi pengunjung? Kagak. Banyak masih pengunjungnya. Bahkan dibayar pun nih, dibayarnya mahal. Masuk ke tempat maksiat itu bayarnya mahal. Maaf. Kemarin itu kalau nggak salah itu pernah di Jakarta itu ada konser dari Korea itu. Tiketnya itu masya Allah mahal-mahal. Allah itu mahal-mahal. Itu yang masuk ke situ. Itu yang tahu itu kayaknya nonton. Saya kagak tahu. Makanya saya cuma kira-kira itu. Ini masya Allah harga tiketnya loh. Yang mulai ekonomi lah, yang ekonomi itu yang paling rendah itu kayaknya gak ada yang di bawah 1 juta itu. Penuh itu stadion itu. Perlu diinterogasi untuk adik-adik. Nah ini apa istilahnya? Kita tahu kalau itu tempatnya maksiat gitu loh. Itu tempat maksiat, rela ngantri panjang. Meskipun kita tahu ini
ini di luar Ramadan, ini ada perkumpulan besar seperti itu, corona gak mempan. Gak mempan itu masuk ke stadion seperti itu. Artinya di sini corona dengan setan ini bersekongkol. Dua kali kong itu. Masuk ke pintu Ramadan, ini corona ternyata mulai beraksi lagi. Gak tahu dari yang beraksi yang gimana itu. Nah, masyarakat muslimin, maksud saya, maksud Al-Fakir begini. Tiket yang begitu mahal bisa terjual habis. Masuk ke masjid, ini gak ada tiketnya, gak ada. Kita masuk ke majelis taklim gak ada tiketnya. Yang hadir kira-kira seperti yang hadir di stadion ketika ada konser itu enggak? Surga diobral loh, habis-habisan oleh Allah diobral. Manusia, ini kamu masuk Ramadan ini ampunanku, maghfirahku, aku obral kepadamu. Ayo datangi. Karena seakan-akan ya Allah gitu ya. Obral dari Allah ini kayak apa istilahnya? Kalau orang tidak mau berpikir hal yang lucu itu, apaan sih Allah itu? Pakai obral-obral segitu. Ini saking kitanya ini pengen dimudahin masuk surga gitu. Dimudahin masuk surga saja kita masih susah. Terkadang kita ini harus dipaksa masuk surga malah. Dipaksa pun terkadang kita tersinggung oleh tetangga kita, diajak ke masjid. Ayo kita ke masjid yuk, itu aja. Jangan so aneh belum. Baru anak kemarin sore udah ngajak-ngajak ke masjid. Apa salahnya sih? Apa salahnya? Barangkali itu adalah asbab hidayah buat kita. Siapa tahu ternyata sebab musabab dia ajak orang tersebut, itulah yang menjadi sebab kita masuk surga. Giliran diajak nongkrong, giliran diajak maksiat. Jam berapa kita nongkrong? Jam berapa kita ngerem? Jam berapa kita habiskan malam bulan puasa Ramadan ini untuk ngerem? Habis waktu kita, habis. Maka puncaknya adalah fas'au ila dzikrillah. Ini puncaknya buat kita. Maka kalau kita sudah mencapai puncak tadi itu, tidak sedetik pun hati kita ini tidak terpaut kepada Allah, tidak. Kita senantiasa jalan kita bersama Allah. Mata melihat ini sudah Allah yang tuntut, mulut berbicara sudah Allah yang tuntut. Rasa-rasanya, ini rasa-rasanya ketika orang lain mengajak gibah kepada kita, tiba-tiba ada tulangnya di lidah. Itu bukan karena kebaikan kita, tidak, tapi karena pertolongan Allah. Karena kita ini senantiasa berpikir bahwa kita ini memang makhluknya Allah. Itu yang perlu kita sadari. Tapi masyarakat muslimin rahimakumullah, orang yang nggak mendapatkan itu semuanya, saya yakin seyakin-yakinnya pasti bangsat hidupnya. Perhatikan saja. Ketika kita sudah mulai lupa itu kepada sholat, ketika kita sudah mulai lupa itu kepada puasa, ketika kita sudah lupa itu kepada Al-Quran, maka yakin seyakin-yakinnya hidupnya pasti tidak karuan. Mau secemerlang apapun karirnya, kalau dia pejabat, ini bisa dipastikan ini pejabat ini ya tidak jauh-jauh lah seperti kasus pajak kemarin itu. Karena apa? Karena memang di hatinya gak ada Allah. Dulu ketika almarhum Kiai Zainuddin MZ itu pernah menyampaikan ceramahnya, kalau di kantor ada Allah, kalau di tempat kerja ada Allah, kalau Allah selalu kita bawa kemana-mana, mustahil kita ini bermaksiat kepada Allah. Mustahil. Tapi yang menjadi pertanyaan, Al-Qur'annya lupa, puasanya lupa, hidupnya seakan-akan dia yang paling hidup, punya ini pamer kemana-mana, seakan kan begini. Maksud saya dulu
kita, kakek nenek moyang kita, Nabi Allah Adam ini pernah diusir dari surga. Kemudian iblis juga sama, pernah diusir dari surga. Apa yang menjadi sebab keduanya ini bisa diusir dari surga? Pertama, kita kaji kepada kakek nenek moyang kita. Nabi Allah Adam alaihissalam ini diusir dari surga. Ini karena syahwat. Ini karena hawa nafsu. Ini karena godaan daripada iblis, sehingga dia terusir. Tapi beliau mengakui bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan yang beliau lakukan. Tapi yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iblis ini diusir dari surga karena satu dosa yang jauh lebih dosa daripada dosa-dosa besar. Apa itu? Sombong. Sombong. Maka bisa dipastikan siapapun pribadi kita, ini menjadi iktibar buat kita. Apapun yang kita miliki pada saat ini, kalau ternyata ada embel-embel sombong, tunggu kehancurannya. Perhatikan saja, siapapun itu, public figure sekalipun, pejabat sekalipun, kalau masih punya tabiat sombong, seakan-akan hidup di dunia ini cuma dia doang. Dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dia pamer petenteng kemana-mana. Fantamirusan, tunggu saja. Karena apa? Sombong ini pakaian Allah. Kalau kita sudah memakai pakaian Allah, itu sebenarnya secara hakikat kita ini sangat syirik. Kalau pakaian Allah saja kita dengan beraninya pakai gitu loh. Siapa kita loh? Makhluk yang Allah ciptain. Kalau kita analogikan seperti ini, anak atau anak bungkut lah, kita rawat betul itu sampai dia sukses gitu. Tiba-tiba kurang ajarnya apa? Kurang ajarnya nih, maaf ini cuma sekedar kisah saja ya. Ini mulai dari mobil kita dijualin sama dia, rumah dijualin sama dia, padahal dia anak bungkut. Ini kan kalau kita mau break ini kurang ajar. Ini anak ini gak tahu balas budi. Nah begitu pun dengan kita sebagai makhluknya Allah. Ini sebenarnya kita sering loh kurang ajar sama Allah. Sering. Sekarang kita gini, kita sadar betul kan, inna lillahi, kita itu dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita nanti mau pulang kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah, Allahul Khaliq, Allah yang menciptakan kita. Nah, kita diciptakan dengan tiada upaya loh kita ini. Nggak ada daya pada saat itu, kita cuma nangis. Sampai akhirnya Allah kemudian tumbuhkan kita. Kemudian Allah jadiin kita ganteng. Allah berikan pakaian, Allah berikan rumah, Allah berikan kendaraan, Allah berikan semuanya kepada kita. Nah, Allah itu cuma minta kepada kita, meskipun sebenarnya Allah nggak butuh. Manusia, kamu kalau pengen dekat kepadaku, ada caranya, yaitu dengan cara ibadah. Ini fasilitas dari Allah juga buat kita. Ibadah itu fasilitas, bukan suatu kewajiban hakikatnya, tapi satu kebutuhan buat manusia, biar kita atau manusia ini dekat kepada Allah. Nah, kurang ajarnya kita ini bagaimana kepada Allah? Sudah tahu kita semuanya ini dari Allah. Kita makan dari Allah, minum dari Allah, pakaian dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi ketika Allah panggil kita, kadang kita ini menomorduakan Allah. Ini yang terkadang kurang ajarnya kita itu kepada Allah. Terkadang sebenarnya hakikatnya, lagi-lagi saya ingin mendekatkan di sini, Allah gak pernah butuh sama kita. Allah gak pernah butuh sama ibadah kita. Kita yang butuh sama ibadah kita. Kalau ibadah ini masih kita jadikan sebagai kewajiban, pasti terpaksa. Saya ulangi lagi. Kalau ibadah yang kita lakukan ini hanya dijadikan sebuah kewajiban, pasti ujung-ujungnya terpaksa. Tapi kalau ibadah yang wajib kita jadikan suatu kebutuhan, maka yang sunat dengan sendirinya, dengan suka rela kita lakukan. Tapi kalau yang wajib saja kita jadikan suatu kewajiban, yang sunnah ini juga susah kita lakukan.
Nah di sini masyaallah muslimin rahimakumullah, lagi-lagi Al-Fakir ingin mengajak, ayo muhasabah sekali lagi mumpung kita di bulan suci Ramadan, kaji betul-betul siapa kita, kaji betul bahwa kita ini adalah makhluknya Allah yang fana, kaji betul bahwa suatu saat apapun yang kita lakukan di muka bumi ini akan menjadi saksi buat kita. Apapun itu, maka masyaallah muslimin rahimakumullah, hati-hati dengan kemaksiatan yang tersembunyi, karena itu nanti menjadi saksi buat kita dan memperberat terhadap timbangan kita nantinya. Ini kira-kira sampai jam berapa ya? Pak? Tadi ada akuah di sini masalahnya nih. Udah disembunyiin ini. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin kesimpulan yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini yang pertama adalah di bulan suci Ramadan ini, di tahun yang akan datang pasti datang. Kalau belum kiamat. Yang menjadi pertanyaan adalah, yakinkah kita bahwa nyawa kita akan sampai di Ramadan yang akan datang? Nah, kalau kita tidak yakin bahwa nyawa kita ini akan sampai di bulan suci Ramadan yang akan datang, jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kalau ini kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita, maka saya seyakin-yakinnya ibadah bulan puasa kita pada bulan ini akan dilaksanakan dengan totalitas. Itu. Maka istilah kata begini, masyaallah muslimin, kalau antum pernah naik pesawat mengalami guncangan yang besar pada saat itu, maka disitulah puncak keimanan kita pada saat itu. Itu orang naik pesawat, masyaallah muslimin, ketika mengalami getaran dahsyat seperti itu, muncul langsung ketakutan mati. Nah, terkadang pada saat itu spontanitas mulut, hati satu yang diingat, Allah. Udah selesai. Dan jangan disangka orang yang mati dalam keadaan seperti itu ternyata mati dalam keadaan syahid. Dan bagaimana kalau yang mati atau penumpangnya saja mati syahid, bagaimana pilotnya yang menyebabkan syahid? Itu jauh lebih syahid gitu. Kalau disengaja. Makanya masyaallah muslimin rahimakumullah, ini kita ini sekarang ini kendaraannya seperti yang saya sampaikan tadi, memang bukan pesawat, tapi puasa ini satu kendaraan juga. Nah, kalau kita tahu bahwa kendaraan itu suatu waktu akan menyebabkan kita celaka, tapi juga bisa menyebabkan kendaraan tersebut suatu kebaikan, maka ambil yang baik. Ambil yang baik. Karena begini masyaallah muslimin rahimakumullah, terkadang kita sadar bahwa ini adalah bentuk ujian itu ketika kita berada di bawah. Saya contohkan begini masyaallah muslimin. Suatu waktu ada monyet. Ini monyet lagi berpegangan ke pohon. Nah, ada angin 3 yang mencoba ingin menjatuhkan kepada tuh monyet. Yang pertama, anggap angin topan datang. Nah, ketika angin topan ini datang, ini monyet berpegangan teguh, berpegangan erat kepada pohon. Karena tahu ini kalau gak berpegangan, dia akan jatuh. Itu yang pertama, dengan topan. Sehingga topan ini gagal untuk menjatuhkan monyet. Kemudian yang kedua, ada angin badai. Angin badai jauh lebih dahsyat itu, dengan petirnya, dengan hujannya. Maka monyet makin erat pegangannya. Pegang erat. Nah, akhirnya badai juga gagal. Lalu yang ketiga masyaallah muslimin, yaitu angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi datang. Ini cuaca lagi cerah. Kemudian monyet ini sedang memegang kepada kayu yang tadi itu. Nah, ketika diterpa angin sepoi-sepoi, ini kemudian monyet terlena. Enak ini, ngantuk bawaannya.
Akhirnya apa masyarakat muslimin? Jatuhlah dia. Hati-hati dengan waktu yang dihati-hatiin atau yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Apa di antara yang diperingatkan oleh Rasulullah? Hati-hati dengan waktu muda. Itu yang diperingatkan oleh Rasulullah. Banyak waktu muda berlalu begitu saja sehingga di hari tua dia menyesali. Syabab qabla harami. Ayo mumpung masih muda. Kayaknya di sini masih muda semuanya ini. Kan rata-rata begitu. Orang yang apa istilahnya, yang mu'allaqun bil masajid itu yang sudah muda, bukan yang sudah tua kan ya. Kita balik saja dah. Nah kemudian hati-hati juga katanya Nabi dengan waktu yang kosong. Hati-hati waktu luang itu. Banyak orang bukan mati secara jasmani, tapi mati hatinya gara-gara waktu luang. Contoh misalkan orang itu begitu belangsangnya, begitu pusingnya ketika orang tersebut tidak memiliki pekerjaan. Dia pusing. Karena apa? Terlalu banyak waktu luang. Coba perhatikan nanti. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, terkadang bukan pusing karena dia menafkahi, bukan, tapi karena pusing dia itu gak punya pekerjaan, gak kayak orang lain. Tiap pagi orang lain berangkat jam 7, pulang nanti jam 4. Lah dia masih di situ aja, jam 7 kek, mau jam 4 kek, mau jam 5 di situ baik. Saya mau ngapain dia? Hati-hati di situ. Waktu luang tersebut. Tapi terkadang juga nih orang yang sibuk juga pusing nyari waktu luang. Saya nggak ada waktu nih. Jadi itu manusia. Itu manusia. Semuanya kayak serba salah. Kalau musim kemarau, ini manusia mintanya kapan hujannya ya. Tapi ketika musim hujan, apalagi kita lagi dalam keadaan punya hajatan, punya acara, ya Allah, berarti nanti bentar kayak hujannya, ntar lagi terusin kalau sudah selesai hajatan. Lainnya kita yang ngatur, sampai formula saja harus didatangi dukun. Lah kagak, Allah yang ngatur. Itu hal yang gitu. Maka yang kedua tadi, hati-hati masyarakat muslimin dengan waktu luang kita. Dan juga yang perlu hati-hati masyarakat muslimin adalah waktu kaya kita. Hati-hati itu. Kalau kita masih ada kesempatan untuk memberikan apa yang kita punya, jadi begini maksud saya, jangan menunggu kita punya waktu tapi waktuin untuk mengeluarkan. Saya belum ada waktu untuk mengeluarkan, misalkan saya belum ada duit untuk mengeluarkan berinfak. Pikiran yang seperti itu terlalu sempit. Karena masyarakat muslimin, saya kembalikan lagi ke tazkiyatun nafas tadi itu. Orang sebelum kita yang sudah wafat terlebih dahulu, mereka ingin hidup kembali meskipun hanya sekedar 5 menit, bukan mengejar untuk bisa beribadah 5 waktu, bukan mengejar untuk ibadah haji, bukan mengejar ibadah-ibadah yang lain, tapi satu keinginannya, yaitu bisa berinfak. Itu. Kalau antum tidak percaya, coba deh. Coba peti dulu maksud saya. Kalau antum sudah mati, baru nanti akan merasakan betapa penting fasilitas infak yang disediakan oleh masjid itu. Kan kalau kita masih hidup begitu sayang gitu kan. Sayang banget. Padahal masyarakat muslimin rahimahullah gitu. Harta yang kita miliki pada saat ini kita tahu betul nanti akan ditinggalin gitu loh. Yang dipikirin apa kalau saat ini? Saat ini yang dipikirin gimana anak saya nanti biar mereka itu punya rumah, punya tanah, biar nanti mereka nggak belangsak. Iya, karena kita pada saat itu masih hidup. Tapi kalau kita pengen tahu bagaimana tersiksanya kita ketika menjadi mayit, nggak perlu jadi mayit dulu lah. Ketika sakaratul maut, pada saat itu yang dipikirin bukan lagi anak loh. Yang dipikirin pada saat itu, ini kita ini selamat apa enggak ya? Itu cuma yang dipikirin.
Maka juga perlu hati-hati ma'asyarul muslimin yang terakhir itu, yaitu dengan kehidupan. Karena terkadang hidup ini menyebabkan kepada kita lupa bahwa kita akan mati. Hati-hati itu. Hati-hati dengan kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Kalau sekiranya lingkungan yang ada di sekitar kita menyebabkan kita lupa bahwa kita akan mati, hindari itu. Cari lingkungan yang menyebabkan kita ingat bahwa kita nanti akan mati. Karena secerdas-cerdasnya manusia, katanya Nabi, adalah mereka yang senantiasa ingat kepada mati. Bahkan ada seorang ulama, seorang sufi, itu dalam kehidupannya di pinggir kasurnya itu sampai dibikin kuburan sebelum mati. Biar apa? Biar dia selalu ingat bahwa dia itu nanti mati. Kalau sudah mati urusannya, pernah nggak berpikir, iya ya, kalau nanti gimana ya? Saya di kuburan maksudnya. Jangan diingat nanti anak saya bagaimana. Pasti lupa itu lah. Istri saya nanti gimana? Nanti dinikahin oleh orang lagi. Memang kudu nungguin dirimu hidup kembali. Istrimu nanti gak bakal menikah lagi gitu. Lah kagak. Tangis daripada anak kita, tangis daripada istri kita, itu paling lama mungkin 40 hari. Itu mungkin. Atau bahkan naudzubillah ternyata kita mati udah lupa sama kita dulu. Yang diingin apa pada saat itu? Mana harta warisan bapak saya? Itu pastinya. Tapi kalau harta tadi sudah kita produktifkan untuk tempat ibadah, untuk masjid-masjid, untuk tempat-tempat belajar madrasah, itu yang ternyata nantinya yang bukan menjadi penyesalan daripada si mayit tadi. Bahkan dia akan berterima kasih kepada DKM. Dia akan berterima kasih itu kepada orang-orang yang mau menjadi fasilitator untuk dia mendermakan hartanya. Dia akan berterima kasih. Iya, kalau di dunia kita kesel didatangin pengamen, didatengin orang bawa kotak. Disangkaan apa kita pada saat itu? Jangan nipu ini. Itu sangkaan kita. Saking joroknya otak kita itu, saking kotornya otak kita pada saat itu. Kalau memang kita nggak memberi, nggak usah ngumpat maksudnya. Nggak usah menjelek-jelekan. Kalau memang suudzon di otak kita, nggak apa-apa kasih 1000, mereka udah seneng. Nggak akan membuat kita kismin. Enggak. 1000 doang. Iya saat kalau satu, lah nanti satu dikasih, nanti datang lagi tuh. Kita umpamakan begini, bagaimana kalau ternyata nasib kita yang ada di mereka? Kita nggak senang juga loh ketika direndahin. Ini kalau masih dunia, tapi itu salah satu fasilitator kita untuk beribadah. Untuk beribadah. Para pengamen itu sangat senang sekali kalau kita muliakan. Suatu ketika saya pernah ketemu, dan saya sering kali itu ketika bertemu dengan mereka, ketika mereka ngamen di depan saya, senantiasa saya ajak mereka untuk duduk. Istri gimana keadaannya? Ya pura-pura nanya saja itu. Lah yang seperti itu saja itu mereka udah senang itu. Senangnya minta ampun. Ini pakaian kayaknya udah lama ya enggak diganti. Ya Ustaz, udah lama sekali. Ini saya ada pakaian koko nih. Malu Ustaz, saya belum bisa sholat. Gak apa-apa. Nanti kalau mami pakai koko aja kan. Kan sudah mulai ada rasa malu gitu loh. Pernah kita ketemu juga, ini udah lama sekali kita gak ketemu. Ternyata ketemu di tempat makan. Saya tanya, sudah makan belum? Belum Ustaz. Makan dulu yuk. Jangan Ustaz, uangnya gak cukup. Gak apa-apa, kita makan. Ini membuat mereka merasa sangat dihargai oleh kita. Kalau kita senang dihargai, kita kayak gitu. Ini kita udah deh, kita ngaku dah. Kita ini kalau diprotes sama orang, kita gak senang. Tapi kalau dipuji oleh orang, kita senangnya minta ampun. Kita dihargai oleh orang, kita senangnya minta ampun. Manusiawi, tapi manusianya yang salah. Yang seperti itu. Harusnya gitu kan. Sebaliknya ketika dikritik kita ini sadarin aja yang salah. Salah atau benar, ya
biar gak memperpanjang masalah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup kesimpulan saya pada pagi ini, lagi-lagi Al-Fakir ingin mengajak kepada semuanya yang hadir pada saat ini, ayo, hayat masih dikandung badan, nyawa masih dikandung badan, kesempatan kita untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini masih sangat luas. Sehingga Al-Fakir mengingatkan kembali, Ramadan ini akan datang, tapi nyawa kita belum tentu akan datang kembali. Mudah-mudahan kita pada saat ini Allah ampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, yang insyaallah mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.